Seharusnya hari ini dia senang karena bisa menginap di rumah Mami Andrea. Tapi setelah dia mendengar perkataan Tante Mona, sepertinya Lily jadi gelisah. Dia menatap foto Mami Andrea dan juga mamanya. Foto itu sengaja dipajang di kamar Lily supaya ketika menginap Lily bisa terus mengenang mendiang mamanya. Padahal Lily sudah mengira hubungan antara Mami dan Mama cukup baik, karena Lily akui kalau dia dimanja dan dirawat dengan baik di keluarga ini. Pantas saja terkadang Papi James menatapnya dengan tajam. Lily bodoh. Gumamnya yang mulai menyalahkan diri. Mama. Kenapa Mama dulu jahat sekali? Lily hanya bisa meringkuk di atas ranjang. Ketukan pintu kamarnya tidak dia hiraukan. Rasanya Lily terlalu lemas untuk mengetahui fakta menyedihkan itu. Benar kata Tante Mona, dia dirawat dengan baik saja sudah bagus. Setidaknya Lily bukan menyesal lahir dari rahim Mama Riley. Hanya saja dia sangat menyesal karena sikapnya yang masih kekanakan dan manja. Kakek dan nenek bahkan selalu menganggap Lily hanya anak SD. Tok. Suara ketukan pintu itu lagi-lagi menghampirinya. Lily hanya diam menatap pintu itu tanpa mau melangkah untuk membuka atau menyahut. Lily, ini Mami sayang. Lily buru-buru menghapus jejak air matanya, meski dia yakin dengan sangat kalau sekarang matanya sedikit bengkak. Salahkan Lily yang agak sipit, sehingga ketika menangis dia malah semakin tidak bisa memperlihatkan matanya. Bangun Lee, kita makan malam dulu baru boleh tidur. Mami kembali bersuara di balik pintu itu. Namun tidak ada respon dari Lily, meski lapar, Lily merasa dia tidak akan punya muka lagi untuk duduk bersama keluarga yang pernah menjadi korban mamanya. Anak ini, kok dari tadi diam terus tidak menyahut? Ceklek. Dengan cepat Lily berbaring menarik selimut dan menutup kedua kelopak matanya. Lebih baik dia berpura-pura tidur untuk sekarang, dan mengabaikan makan malam. Toh besok Lilis mau pulang ke rumah dengan cepat. Ternyata tidur. Andrea menggumam pelan kemudian mengelus surai gadis itu dengan sebuah senyum. Mimpi indah Sweetie. Setelah mengatakan hal itu Andrea memilih keluar dari kamar. Agak heran juga kenapa Lily bisa cepat tidur, tapi melihat kanvas yang sudah terlukis di kamar Lily, mungkin saja dia kelelahan. Sementara itu suasana meja makan kali ini terasa hening. Bukan karena hubungan mereka tidak dekat, hanya saja saat ini mereka sedang fokus menikmati makan mereka. Lily cepat banget tidurnya, ucap Nadine yang memang sudah selesai makan lebih dulu. Meski dia kaum barbar, tapi ketika di hadapan makan bersama keluarga, Nadine tetaplah anak perempuan yang harus menghormati kedua orang tuanya. Muel hanya diam karena makanan yang tersaji di hadapannya belum habis. Daddy berdehem pelan, meminta Nadine untuk diam dulu karena mereka belum selesai makan. Nadine hanya menatap dadinya dengan wajah sebal. Mulutnya gatal ingin segera bicara, tapi keluarganya ini seperti punya kebiasaan yang sama ketika makan. Mereka cenderung makan lebih lama. Lily udah tidur, kayaknya nanti Mami titip pesan ke Bibi Ditra supaya menyiapkan makan malam terpisah, bisa aja anak itu bangun dan merasa lapar seperti waktu itu, balas Mami atas ucapan Nadine sebelumnya. Daddy James tampak menggeleng pelan. Terkadang Daddy berpikir kalau Lily itu memang masih SD. Karena kalian selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Nadine menyengir. Memang masih kecil Dad. Gak lihat ya. Tinggian Nadine, mana mukanya gemesin banget. Muel hanya diam sebagai pengamat. Dia cukup pendiam. Sehingga sesekali dia tersenyum kecil ketika mereka membahas tentang Lily. Ah, lupakan soal itu. Sekarang Daddy ingin tanya. Kenapa Nadine belum ada kepikiran untuk masuk ke universitas mana? Nadine tampak diam ketika Daddy mulai membahas tentang universitas. Kali ini Nadine melirik Muel. Dia belum ada terpikirkan untuk masuk universitas, meski suatu saat nanti Nadine mungkin akan masuk universitas, hanya saja belum terbayang apa yang mau dia ambil. Kayaknya Nadine ikut Muel aja Dad, kemana Muel masuk Nadine akan mengikuti.
Iya kan kakakku tercinta. Nadine memberikan senyum palsunya karena dia memberikan isyarat kepada Muel agar membalas ucapannya. Emang sanggup? Kamu itu anak sains, mau lintas jurusan ke sosial sulit. Nadine memberikan tatapan tajamnya karena kesal mendengar Muel tidak kooperatif. Seharusnya Muel menjawab iya saja, karena dia memang tidak berniat untuk serius dengan ucapannya. Terus bagaimana sama kamu? Aku. Bisa dong, aku kan anak kesayangan Mr. Johan. Nadine mendengus sebal. Jadi anak kesayangan kepala sekolah aja bangga. Andrea dan James saling pandang dan tersenyum. Setidaknya Muel dan Nadine bukan tipe saudara yang sering sekali bertengkar. Justru mereka hanya suka berdebat karena beda pendapat. Malam pun semakin larut. Lily yang benar-benar tertidur setelah Mami Andrea datang ke kamarnya kini merutuki diri sendiri karena harus merasa lapar. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari, dan Lily harus terbangun karena merasa lapar. Tentu ketika malam, seluruh lampu yang ada di kediaman ini dimatikan selain lampu luar. Hal itu yang membuat Lily kesal. Dia benar-benar membenci gelap, lalu sekarang dia harus keluar kamar sendiri. Kalau dulu mungkin dia akan membangunkan Nadine atau Muel. Namun setelah mendengar ucapan Tante Mona tentang mamanya, apa dia sanggup membangunkan nona muda dan tuan muda itu secara sengaja? Lily jalan mengendap-endap menuju pantry. Dia merasa Mami pasti akan meminta Bibi Ditra menyiapkan makan malam untuknya. Betapa baiknya Mami, dan sekarang Lily benar-benar diperlakukan seperti anak sendiri. Lily. Dek. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara yang terdengar familiar itu. Muel. Di luar nalar, pemuda itu justru tersenyum ke arahnya. Membuat jantung Lily berdisko tidak karuan. Apalagi Lily tahu sendiri kalau sesuatu yang berkaitan dengan Muel, akan membuatnya seketika lupa apa yang akan dia lakukan. Kebangun ya. Lily mengangguk dengan pelan, bibirnya mengerucut dan kini gadis itu menunduk dengan lugu. Sejujurnya dia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Muel kok belum tidur? Muel menghela napas. Kebangun, kayaknya kepikiran sama masalah universitas. Pada akhirnya Muel menemani Lily untuk makan. Hanya saja sekarang Lily merasa sungkan karena Muel terus menatap ke arahnya dengan pandangan yang sulit dia artikan. Lily jadi salah tingkah karena tatapan Muel. Lily jadi berusaha makan dengan tenang. Padahal dia ingin segera menghabiskan makanannya dan masuk ke dalam kamar untuk tidur. Besok, kamu mau ikut aku gak? Kemana? Gak ada, aku mau jalan-jalan sebelum pusing mikirin rencana masuk universitas. Mendengar hal tersebut Lily tampak menimbang-nimbang. Sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya setuju dengan ucapan Muel. Ya udah Lily ikut aja. Lagi-lagi ketika Lily hendak makan satu suap, Muel tersenyum sambil menatapnya. Lily sempat berpikir apa otak Muel bermasalah karena kebanyakan belajar. Muel jangan lihatin Lily terus dong. Tukasnya galak namun dengan sadar menutup mulut karena suaranya cukup besar. Gimana gak dilihatin, kamu lucu banget sih kayak anak SD. Wajah Lily memelas. Jangan bilang Lily lucu. Lily udah gede tahu, kita itu seumuran tapi kenapa Lily terus dibilang anak SD sih? Keluhnya yang benar-benar hendak menangis sekarang. Rasanya Muel memang sedang mengejek Lily, meski maksud Muel tidak seperti itu. Muel menghela napas. Gimana kamu gak dibilang anak SD, kalau kamu aja pendek, boncel, pipi kamu mirip bakpao, terus cengeng lagi. Muel. Tukasnya lagi karena tidak terima. Pemuda itu hanya hahaha karena asik melihat Lily yang marah padanya. Lily tidak mengatakan apapun lagi, dia justru makan dengan cepat supaya bisa masuk ke dalam kamar dan terbebas dari gangguan Muel. Sayangnya usaha Lily untuk segera menjauh dari Muel sia-sia. Karena nyatanya pria itu malah menariknya untuk duduk di sofa ruang tengah. Padahal sebentar lagi Lily akan mencapai kamarnya yang berada di dekat ruang tengah. Mau kemana?
Buru-buru banget sih, aku tahu ya kamu pasti susah tidur abis ini. Lily hanya mempautkan bibirnya dan membiarkan Muel duduk di sampingnya dan membiarkan pemuda itu bersandar di bahunya. Muel, sebentar aja Lee, aku butuh sandaran. Tolong biarin aku sebentar aja. Lily mau tidak mau menurut dan membiarkan pemuda tinggi ini bersandar di bahunya. Muel, panggil Lily. Suka anak kecil gak? Sukalah, kamu kan contohnya. Lily berdecak, sementara Muel terkekeh. Entahlah, sebenarnya Lily masih bimbang. Dia bingung harus memberitahu Muel bagaimana. Lily tidak mau usaha giat yang dilakukan Muel sia-sia karena ada adik kecil di perut Lily. Apalagi Lily tidak mau mendapat celaan lagi ketika tahu sosok mama sebenarnya, dan mungkin saja akan membuat Lily dipandang sebelah mata. Ya Tuhan, apa yang harus Lily lakukan? Gak taulah. Lily pusing. Karena masih dalam suasana weekend, Lily tidak bisa pergi begitu saja kembali ke rumah. Sehingga yang bisa dilakukan hanya diam di kamar dan mulai menggores kanvas dengan beberapa warna yang membentuk warna senja. Lily suka sekali melukis, dengan melukis, dia bisa sedikit lebih tenang dan melupakan segala masalah yang sedang dipikirkan. Entah itu tentang mendiang mamanya yang ternyata orang jahat, lalu bayi yang sedang dia kandung sekarang. Lily masih bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Meski dia memilih untuk mempertahankan, suatu saat kakek dan nenek pasti mengetahuinya. Lalu bagaimana cara Lily untuk menjelaskan kepada mereka? Lily merasa berdosa karena punya anak dengan sepupu sendiri. Lee. Tubuh itu tersentak tatkala suara gadis lain yang lebih ngebas terdengar dan membuat Lily menoleh jengah. Nadine, kalau manggil biasa aja dong. Nadine menyengir lebar. Lagi ngapain sih? Kelihatan sok sibuk banget. Emang sibuk Nadine? Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan kini bersandar di punggung Lily. Memang ya, gak Muel, gak Nadine sama-sama suka bersandar di Lily. Aku kayaknya gak mau lanjut kuliah. Lily tampak terkejut. Loh, kenapa? Mau nikah aja. Jangan buru-buru dong Din. Itu kan cuma pikiran sesaat, lagian kan tinggal kuliah aja Nadine. Gadis itu menggeleng. Aku masih mau seneng-seneng Lee. Kenapa kakek selalu nargetin aku buat ngurus Celestine, kan ada kamu. Lily hanya diam, meski sebagian yang dikatakan oleh Nadine ada benarnya. Namun Lily tidak ingin mempermasalahkannya. Toh dia juga senang karena kakek tidak meliriknya menjadi penerus. Tahu sendiri aku gak bakat di bidang itu. Lagian kalau mau nikah pun, kamu akan tetap jadi penerus Celestine. Sementara Muel akan jadi penerus Artadov, kalian berdua itu berlian di keluarga ini. Jangan sampai mengecewakan kakek dan nenek, mereka berdua sudah berharap pada kalian. Nadine semakin memanyunkan bibirnya. Bicara sama kamu, sama aja kayak aku lagi bicara sama Mami. Aku kan cuma memberikan pandangan dan pendapatku aja Din. Tapi keputusan apapun yang kamu ambil, aku akan tetap dukung selama itu baik buat kamu. Setelah mengatakan hal tersebut barulah senyum terbit di wajah cantiknya. Dia memeluk Lily dari belakang dan menyandarkan kepalanya di punggung gadis itu. Hah, pantas aja Muel tuh suka banget kalau nyender di kamu. Emang senyaman ini ya? Makanya kamu jangan ikut-ikutan. Lily hanya terkekeh dan kini tidak bisa mengusir Nadine untuk pergi. Dia hanya merasa senang kalau dia bisa membuat orang lain nyaman dengannya. Aku kira Muel kemungkinan suka sama kamu Lee. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia cuma baik ke kamu, bahkan ke aku aja dia masih suka galak dan ngomel gak jelas. Dek. Itu gak mungkin Din, dia aja selalu nganggap aku anak kecil. Kalau kamu gimana Lee? Kamu ada perasaan sama Muel? Gerakan kepala yang menggeleng itu membuat Nadine mendengus. Kalau sepupuan kayaknya bisa nikah deh Lee. Nadine, jangan bahas itu lagi. Perasaan aku gak nyaman.
Itu benar, karena Lily tidak mau berharap lebih tentang hubungan seperti apa yang akan dia jalin ke depannya. Dia hanya ingin seperti ini dulu, di mana dia bebas berada di samping Muel. Begini rasanya kalau anak kecil sebentar lagi punya anak kecil, segala aspek belum ada kesiapan sama sekali. Nadine pergi tidak lama setelah dia curhat pada Lily. Dia sebenarnya dihukum untuk tidak keluar membawa motor sendiri, tapi yang namanya Nadine orang nekat, jadilah dia keluar dan menyogok Lily. Berjanji akan membawakannya krepes kesukaan Lily asal gadis itu tidak memberitahukannya kepada Mami dan Daddy. Lily hanya bisa pasrah dengan kelakuan Nadine yang terkadang suka seenaknya sendiri. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain berpura-pura tidak tahu jika ditanya. Kruyuk, perutnya berbunyi nyaring. Dengan cepat Lily bangkit menuju pantry. Berjalan melewati ruang tengah, dia melihat Tante Mona yang ternyata datang kemari dan sepertinya tidak untuk bertemu Mami karena Mami sedang pergi ke kantor. Dia berbicara dengan Bibi Ditra. Karena dari awal Lily sudah tidak nyaman dengan keberadaan Tante Mona, dia memilih untuk bersembunyi lagi dan mengurungkan niatnya ke pantry. Dit, katakan pada Andrea aku tidak bisa pamitan karena harus menjemput Hendrik di bandara. Iya, saya akan sampaikan. Ah, dengar-dengar anak itu masih menginap ya? Mona bertanya penasaran. Maksud Anda, Nona Lily? Iyalah, cek, terkadang aku heran kenapa anak itu bisa disayang di keluarga ini. Padahal mendiang mamanya saja sudah berbuat yang tidak-tidak. Dengar juga ayahnya sebentar lagi bebas, kembalikan saja dia pada keluarga yang seharusnya. Punya darah Celestine pun tidak. Ditra yang mendengar hal tersebut hanya menggeleng pelan. Saya tidak tahu kalau Anda akan berkata seperti ini. Sama saja Anda merendahkan nona keluarga Celestine. Meskipun beliau tidak memiliki hubungan darah sekalipun, Nona Lily tetap nona resmi yang terdaftar di keluarga Celestine. Mona malah terkekeh mendengar ucapan Ditra yang berubah sangat serius. Santai saja Dit, ucap Mona sebelum pergi dari hadapan Ditra karena harus mengejar kepulangan suaminya. Sementara itu Lily yang mendengar semuanya hanya bisa tersenyum getir. Pantas saja kakek tidak pernah terpikirkan untuk menjadikannya pewaris, meski Lily juga tidak ingin. Jadi alasannya karena Lily memang bukan anak keluarga Celestine. Melainkan hanya orang asing yang dirawat dengan sangat dermawan oleh orang lain. Lily hanya bisa menghela napas jengah. Hatinya tercabik-cabik, semuanya membuat pikiran Lily semakin rumit. Lalu mengapa dia harus bertahan di sini? Mama, gumamnya kecil kemudian menunduk dan kini memutuskan kembali masuk ke dalam kamar. Tes. Lily terduduk dengan raut wajah murung. Bulir bening itu jatuh tanpa bisa dicegah, dan sekarang Lily akui kalau dia benar-benar merasa sedih. Mendiang mamanya adalah orang jahat, lalu kenyataan bahwa Lily memang tidak ada hubungan darah di keluarga ini membuatnya semakin menunduk sedih. Hak. Kalau begini jadinya, Lily harusnya pergi dari rumah ini. Hak. Badannya mendadak lelah, dia menghapus jejak air mata di wajahnya secara paksa kemudian berbaring menyamping dengan perut yang berbunyi karena lapar. Matanya berubah berat karena puas menangis. Dia juga berpikir, mungkin kalau Lily tidur dia bisa melupakan kenyataan menyakitkan tentang dirinya ini. Ajaibnya Lily memang tidak memimpikannya apapun dan bisa tidur meski harus merasa lapar. Kapan aku bisa bertemu anakku? Wanita itu menatap dengan kenyitan heran pria yang kini berada di balik penghalang kaca. Bukan tanpa alasan dia mengunjungi penjara, selain karena ingin memberi peringatan, wanita itu juga mau memberitahu rahasia yang selama ini dia simpan. Ada apa dengan ekspresimu Andrea? Senyum sinis terbit di wajah wanita yang tak lain Andrea Celestine tersebut. Anak. Memangnya sejak kapan kamu memiliki anak? Pria yang berada di balik penghalang itu seketika menatap tajam dengan pias. Apa maksudmu? Bukankah saat itu mereka mengatakan Riley melahirkan anak perempuan, seharusnya itu menjadi putriku?
Hahaha, sebenarnya aku cukup kasihan padamu Rio. Tapi hal ini harus kusampaikan agar kelak kamu tidak mengganggu hidupnya. Sementara itu di sisi lain ada Muel yang kini menatap marah ke arah kembarannya. Bagaimana tidak? Dia mendapat kabar yang begitu mengejutkan, di mana Nadine berencana menikah muda. Kamu gila. Aku waras kok, balas Nadine dengan acuh. Hei, apa yang membuatmu berpikir menikah dengan cepat? Apalagi sama pria cupu seperti dia. Muel mengusap wajahnya kasar. Astaga, dia baru saja pulang dari les bisnis, dan mendapati kabar bahwa Nadine ingin menikah muda. Meski dia merasa lega karena Nadine mengatakan hal ini kepadanya terlebih dahulu, Muel tidak bisa membayangkan bagaimana tanggapan Mami kalau dia mengetahui hal ini. Stop. Jangan menghina calon suamiku. Mau bagaimanapun, setuju atau gaknya, bukan kamu yang menentukan. Ujar Nadine sembari menatap jengah ke arah Muel. Nadine Adeline Artadov. Nadine langsung merinding ketika tatapan menusuk dan tajam Muel layangkan kepadanya. Siapa yang mengira kalau Muel akan sangat marah? Kamu itu masih bau kencur, yang ada di pikiranmu hanya bermain dan bermain, bagaimana aku bisa percaya kamu ingin menikah muda? Kesal Muel. Mereka berada di rooftop sekolah sekarang. Mereka masuk karena memang punya urusan, lebih tepatnya hanya Muel yang memiliki urusan tersebut mengenai studinya, sementara Nadine datang menghampirinya ke sekolah. Angin sepoi-sepoi yang sejuk tidak menyurutkan amarah Muel yang memilih untuk memalingkan wajah dari saudari kembarnya. Kamu itu gak tahu El, kamu gak tahu alasan aku mau nikah sama dia. Lagi pula ini hidup aku El. Nadine berdecak setelah berkata seperti itu. Memangnya alasan kamu apa Nadine? Kalau Mami dan Daddy tahu, kamu gak ngerasa bersalah apa? Din, bahkan di luar sana banyak yang ingin melanjutkan studi mereka tapi terkendala biaya, namun kamu bisa dengan mudah mendapatkannya. Lalu sekarang kamu mau ngelepasin fasilitas yang diberikan Daddy dan Mami, begitu aja. Nadine tertegun, sebenarnya keputusan untuk menikah dengan pemuda itu adalah keputusan yang buru-buru. Nadine juga masih menimbang, namun sepertinya dia sudah tidak ingin menahan terlalu lama. Waktu aku tawuran dan pulang larut kemarin. Aku hampir aja diperkaos. Mata Muel membulat sempurna ketika mendengar ucapan dari kembarannya. Sementara Nadine yang biasanya tampak sangar dan barbar itu berubah menunduk ketika menceritakan hal yang menurutnya tidak enak untuk didengar. Kamu kan bisa. Iya, aku memang bisa bela diri, tapi waktu itu aku lagi lemah, intinya dia dapat celah dan hampir nyentuh aku. Tapi, hal itu berhasil dicegah sama orang yang kamu bilang cupu barusan. Muel sampai terdiam dengan raut yang tidak bisa diartikan. Aku utang budi dan utang nyawa sama dia. Lagian kasihan dia, kayaknya gak bakal ada yang mau sama dia. Oh Tuhan. Muel mengusap wajahnya sekali lagi dengan kasar. Kenapa Nadine bisa berpikir dangkal seperti itu? Meski Muel kesal dan jengkel, setidaknya setelah mendengar alasan Nadine, dia masih bisa berpikir dengan sedikit jernih, ingat hanya sedikit jernih. Karena menurutnya alasan Nadine masih terdengar tidak masuk akal. Bukan karena kamu hamil anak cupu sial. Bukan. Dan tolong jangan memaki calon suamiku. Potong Nadine dengan cepat, sekarang dia bahkan terlihat sangat galak. Muel melengos. Terserah kamu, tapi ingat satu hal Nadine. Kamu masih punya Celestine Group yang harus kamu urus di kemudian hari. Nadine tersenyum sumbang. Kamu tenang aja El, aku pasti menepati janjiku pada kakek Alvaro. Lagi pula sebelum berbicara denganmu, aku konsultasi dengan Lily dulu tadi. Lily masih kecil dan polos, dia pasti tidak akan mengerti hal-hal seperti ini. Kamu bodoh karena bercerita padanya. Nadine terkekeh sinis. Hei, justru dia yang lebih bijak memberikan saran. Lagi pula dia itu sepantaran dengan kita Muel. Kepala gadis yang mengenakan jaket kulit pendek berwarna hitam dengan celana jeans ketat itu menggeleng.
Kamu selalu menganggapnya anak TK, padahal dia itu anak SD. Nadine pergi setelah mengatakan hal tersebut. Dia memang terbiasa tidak pamit. Terkadang Muel berpikir dia ini sebenarnya bukan kembar laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki. Apalagi kelakuan Nadine terkadang tidak menunjukkan bahwa dia perempuan. Dari kecil Nadine sudah tertarik dengan hal-hal yang berbau fisik. Muel akui, kalau Nadine lebih dulu melatih otot perutnya daripada Muel. Muel sangat iri, karena selama ini Nadine bahkan bisa melakukan semua yang dia inginkan dengan bebas. Sementara Muel harus menahan karena dia ingat, ada hal yang harus dia pikirkan. Meski Muel anak yang pendiam, namun sebenarnya dia sangat memperhatikan perasaan orang-orang di sekitarnya. Pernah suatu hari Muel diajak bolos oleh Ogis, namun ketika dia hendak naik ke pagar, dia justru mengingat Lily yang mungkin akan kecewa dan mengatainya remaja puber yang nakal. Muel menghela napas jengah. Entahlah, sepertinya aku memang butuh waktu untuk mencerna ini semua. Muel yang tadinya pusing karena memikirkan surat rekomendasi dari sekolah, malah tambah pusing karena mendengar keputusan gila Nadine. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.